wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh santri putra Ustadz Andri Hernowo SESY. Yang saya hormati pengasuh santri putri Ustadz Tafsirudin. Yang saya hormati segenap jajaran Musaid dan segenap jajaran Marhala, serta anak-anakku santriwan dan santriwati yang insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini, malam minggu, saya berkesempatan hadir di dalam acara Muhadharah Kubro. Nggak ada undangannya, tapi saya kemarin tahu jadwalnya. Hari ini ada Muhadharah Kubro. Alhamdulillah Allah luangkan waktu, disempatkan, tidak ada acara, saya bisa hadir di tengah-tengah anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini limpahan rahmat kasih sayang Allah, terutama nikmat sehat yang insya Allah kita semua di dalam pondok ini terjaga dari virus COVID-19. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, harusnya yang berdiri di sini yang bisa memberikan review yang setiap minggunya diadakan muhadharah. Kalau kayaknya kalau saya ingat-ingat paling 1-2 kali saya melihat yang namanya muhadharah di pondok ini. Ya. Jadi secara garis besarnya saya tidak memahami bagaimana jam terbang kalian pada acara muhadharah. Tapi dalam setiap kegiatan yang saya lihat, santri yang tampil untuk pidato, ya alhamdulillah kategori bagus. Hanya tinggal dipoles ya. Ini muhadharah ini jangan disepelekan. Setiap kegiatan yang ada di pondok ini, setiap ilmu sekecil apapun yang kalian dapati di pondok ini nantinya akan bermanfaat. Kalau kita tidak unggul di salah satu mata pelajaran, paling tidak ada peluang-peluang lain. Di sini banyak eskul. Salah satunya muhadharah yang merupakan kegiatan wajib. Dan ini masuk dalam kategori penilaian di rapor. Jadi kalau kalian menyia-nyiakan yang namanya ajang belajar berpidato, belajar berdiri di depan orang banyak, nanti di luar sana giliran disuruh sambutan, malu, nggak bisa. Saya pun berdiri di sini
berkat ilmu dari pesantren yang namanya kegiatan muhadharah. Ya. Jadi penting muhadharah itu. Di luar sana orang yang belajar mau pinter ilmu umum, mau pinter ilmu yang lain-lain, semuanya bisa. Kalian pun bisa. Di luar belajar bahasa Inggris, di sini belajar bahasa Inggris. Di luar belajar matematika, di sini belajar matematika. Di luar belajar biologi, di sini belajar biologi. Di luar belajar kitab, enggak. Sekolah-sekolah umum enggak belajar kitab. Agama doang yang dipelajari. Di luar belajar yang namanya pelajaran muhadharah, kegiatan muhadharah, enggak. Cuma di pesantren yang kita dapati pelajaran muhadharah. Makanya yang bisa mencetak ulama ya lahirnya dari pesantren. Kalau nggak jadi ulama, minimal mimpin doa aja bisa nggak? Hah? Siapa yang bilang nggak bisa? Ini harus dipertanyakan nih kalau nggak bisa. Ya. Makanya saya ingin yang namanya muhadharah di acara muhadharah kubro yang mana gabungan antara putra dan putri, wajah-wajah yang nggak pernah tampil di panggung ini. Kalau muhadharah di putra teman-teman putra doang. Muhadharah di putri teman-teman putri doang. Tapi kalau di muhadharah kubro, saya yang nggak pernah lihat, insya Allah kalau dikasih tahu, saya sempatkan hadir, saya lihat anak-anak saya. Oh, berarti mereka paham apa yang telah direncanakan, apa yang telah dihajatkan dari pendiri pondok ini, mencetak anak-anak yang unggul semua bidang. Ya. Nanti yang tampil di sini itu ini panitia utusan dari tiap kelompok atau ditunjuk? Siapa panitia penyelenggaranya? Ustaz Iqbal, dari tiap kelompok apa ditunjuk? Kalau siapa yang suka pidato itu Rosid ya. Rosid Zir itu udah sering. Besok-besok jangan ditampilin lagi. Teman-temannya juga mungkin udah bosan. Ya, saya juga udah bosan. Saya pengennya yang lain. Pidato lagi bahasa Inggris, salwa udah biasa salwa pidato. Cari yang lain. Di sini kan banyak santri. Makanya dipergunakan yang namanya kegiatan muhadharah. Jangan dianggap sepele. Tidak semua orang mampu berbicara di depan banyak mata, di depan banyak kepala. Orang kalau mau bisa belajar bicara di depan aja, itu ada namanya kursus public speaking. Bayarannya mahal, juta-jutaan. Programnya paling sebulan bisa bayar 3 juta. Didatangkan pembicara yang bagus, yang biasa di depan. Apa itu? Mic-nya di mana? Apa-apa iklan, saya maafin. Ya. Jadi di luar yang mau bisa berbicara di depan orang banyak,
itu harus mengeluarkan uang banyak, harus mengikuti sekolah pelatihan yang namanya public speaking. Tapi kalian di pondok ini tidak perlu bayar orang, tidak perlu didatangkan orang khusus begini begitu. Karena setiap hari kalian baca Al-Quran, kalian terima itu yang namanya hadis-hadis dari pelajaran Quran hadis, dari sana dikembangkan, ajangnya di muhadharah diterapkan. Keren gak jadi santri? Keren. Keren. Orang keluar sekolah mahal-mahal nggak komplit. Kalau di pesantren semuanya komplit. Ya. Belajar dokter cuma bisanya jadi dokter. Sekolah pilot bisanya jadi pilot. Tapi di pesantren, lulus pesantren yang ada IPA mau masuk kedokteran bisa jadi dokter. Dokter pulang laris jadi dokter Islami. Sekalian penyuluhan, sekalian pidato tuh. Yang namanya ilmu di muhadharah. Nah, makanya ini saya antusias sekali hari ini karena benar-benar ingin melihat hasil yang namanya kegiatan muhadharah per berapa bulan ini? Muhadharah kubra per berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan setiap minggu diadakan muhadharah, ya. Selalu saya bangga lihat apapun anak-anak saya berdiri di depan sini, tadi yang membacakan sholawat, saya bangga yang membacakan ayat suci Al-Quran, saya bangga dan saya iri. Dikawal, saya gak dikawal. Mana bansernya tuh? Ini namanya pilih-pilih nih. Aduh, ya. Apapun yang kalian lakukan di pondok ini, setiap kali ada kegiatan, saya selalu dukung dan selalu support kegiatan itu. Gunanya juga agar kalian bisa termotivasi bahwa setiap kegiatan itu ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Ya, nanti saya mau lihat selanjutnya, tolong diatur panitia wajah-wajah yang tidak pernah tampil, tampilkan. Pokoknya yang ada di pondok ini semuanya nih santri 300 harus berani tampil di depan orang banyak. Ini latihannya. Kalau salah di rumah sendiri, ketemunya sama saudara-saudara kita sendiri. Ini kan kita semua saudara, ya. Masih bisa dikoreksi. Tapi kalau kita terjun di masyarakat, kita salah, orang pasti bertanya-tanya, dari mana tuh orang? Belum ada ilmunya, udah mau ceramah. Belum ada ilmunya udah mau jadi guru. Makanya setiap kegiatan jangan disia-siakan. Ini ajang latihan. Bagus tidak bagusnya itu pelajaran buat kita, karena nanti ada yang menilai. Ada jurinya, ada saya, ada pengasuh, ada yang lain-lain. Saya kalau ada yang bagus-bagus pasti tanya, karena saya agak kurang bisa menghafal nama-nama kalian ini karena anaknya banyak. Pasti saya tanya, tadi yang baca Quran siapa Ustadz Andri? Tadi yang ini siapa Ustadz? Saya senang karena ada progresnya. Kita ada kegiatan ekskul, setiap kali acara ada yang tampil, itu ada peningkatan. Itulah maunya saya. Apa yang sudah
kami berikan di sini itu hak kalian mendapatkan pendidikan terbaik. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.